Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum asam basa baper, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Adnan Nur Afif, Magister Science. Anggota kelompok kami terdiri dari Graciela Kristiasari dengan NIM E21115, Rita Wulandari E21153, Anita Dwi Nuryani E21080, Ardira Silvana Birla E21116, dan Farahdina Az-Zahra E21155. Sebelum masuk ke dalam materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perbedaan antara larutan asam, basa, dan buffer. Di mana larutan asam yaitu merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton ion H positif kepada zat lain atau yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Sedangkan larutan basa adalah lawan dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Dan larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH, walaupun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau bila larutan diencerkan. Pada praktikum kali ini, cara kerja yang pertama yaitu untuk pengujian asam dan basa dengan kertas lakmus. Langkah pertama yaitu ambil masing-masing 5 tetes larutan NaCl, NaOH, NH4Cl, H2SO4, CH3COOH, HCl, Na2CO3, NH4OH, NaHCO3, HNO3, Aquades, dan air deterjen. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam drop plat tetes, di mana masing-masingnya berisi 5 tetes larutan. Selanjutnya, ambil kertas lakmus, lalu celupkan ke dalam tiap-tiap larutan. Catat perubahan warna kertas lakmus. Tentukan sifat larutan yang terbentuk. Langkah kerja selanjutnya yaitu penentuan pH larutan buffer awal. Yang pertama, sediakan 2 buah Erlenmeyer, masing-masing gelas diisi dengan 25 ml larutan NH4OH 0,5 molar dan 25 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Selanjutnya, campurkan kedua larutan, kemudian digoyang-goyang supaya larutan homogen. Kemudian, tentukan pH larutan tersebut dengan indikator universal. Catat hasilnya. Langkah kerja selanjutnya yaitu penentuan pH larutan buffer setelah penambahan asam atau basa. Yang pertama, bagi larutan dengan volume masing-masing 25 ml ke dalam 2 buah Erlenmeyer. Pada Erlenmeyer pertama, ditambah 5 ml HCl 0,1 molar. Dan Erlenmeyer kedua, ditambah 5 ml NaOH 0,1 molar.
Selanjutnya, uji masing-masing pH dengan indikator universal dan catat hasilnya. Cara kerja yang terakhir yaitu pengukuran pH menggunakan pH meter. Yang pertama, pilih 3 larutan dari cara kerja nomor 1 yang masing-masing bersifat asam, basa, dan netral. Kemudian, ukur pH ketiga larutan tersebut menggunakan pH meter. Dan catat pH larutan, lalu tentukan sifat larutan yang terukur. Setelah melakukan langkah kerja sesuai dengan prosedur, akan diperoleh hasil pengujian dari praktikum yang sudah dilakukan. Yang pertama, hasil pengujian asam basa diperoleh 1 larutan asam, yaitu H2SO4, CH3COOH, HCl, HNO3. Larutan yang bersifat basa, yaitu NaOH, Na2CO3, NaHCO3, air, deterjen. Larutan yang bersifat netral, yaitu NaCl, NH4Cl, NH4OH. Dan hasil penentuan pH larutan buffer. Pada larutan NH4OH ditambah larutan NH4Cl, diperoleh pH awal bernilai 6. Kemudian, setelah ditambah HCl, pH tersebut tetap sama, yaitu 6. Kemudian, setelah ditambah larutan NaOH, pH tetap 6. Di sini tidak ada perubahan nilai pH yang menunjukkan bahwa larutan NH4OH ditambah NH4Cl bersifat larutan buffer. Kemudian, untuk hasil pengukuran pH dengan pH meter larutan diperoleh larutan NaCl dengan pH 7, sifat larutan netral dan menurut teori netral. Larutan HCl dengan pH 1, sifat larutan asam kuat dan menurut teori asam kuat. Larutan NaOH dengan pH 14, sifat larutan basa kuat dan menurut teori bersifat basa kuat. Dapat kita simpulkan bahwa pada pengujian asam dan basa, apabila larutan bersifat asam, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Apabila larutan bersifat basa, kertas lakmus biru tetap menjadi warna biru dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian, apabila larutan bersifat netral, kertas lakmus merah tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru tetap biru. Pada pengujian pH larutan buffer, larutan NaOH ditambah larutan NH4Cl, pada awalnya pH bernilai 6. Setelah ditambah HCl, pH tetap 6. Dan setelah ditambah NaOH, pH tetap 6. Di sini, larutan HCl disebut larutan asam dan larutan NaOH disebut basa. Dengan tidak adanya perubahan nilai pH, dapat disimpulkan bahwa larutan NaOH ditambah larutan NH4Cl merupakan larutan bersifat buffer karena dapat mempertahankan nilai pH walaupun ditambah sedikit asam maupun ditambah sedikit basa. Pada pengukuran pH dengan pH meter larutan, NaCl memiliki pH sama dengan 7, larutan bersifat netral dan menurut teori juga bersifat netral. Kemudian, untuk larutan HCl memiliki pH sama dengan 1, larutan bersifat asam kuat dan menurut teori larutan bersifat asam kuat, yang dapat menyebabkan korosif. Dan larutan NaOH memiliki pH sama dengan 14,
larutan bersifat basa kuat, dan menurut teori juga bersifat basa kuat. Dari ketiga larutan ini, dapat disimpulkan bahwa pH netral yaitu bernilai 7. Sedangkan apabila pH tersebut kurang dari 7, maka larutan dikatakan asam. Kemudian, untuk larutan yang bernilai di atas 7, larutan tersebut dikatakan basa. Semakin menjauhi angka 7, maka larutan semakin bersifat basa kuat. Dan apabila larutan semakin menjauh atau berkurang dari angka 7, maka larutan tersebut bersifat asam kuat. Ketiga larutan ini diperoleh dari pengamatan, pengujian asam, dan basa. Terima kasih. Semoga apa yang dapat disampaikan pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan teman-teman bisa membedakan antara larutan asam, basa, dan baper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.